Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026. Saya dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari hasil pengerjaan saya pada modul where dan fungsi LP. Baiklah, langsung saja saya akan tampilkan pada PGA. Di sini pada poin A nomor 6 terdapat soal tampilkan customer yang berasal dari Brazil, dan berikut adalah perintahnya. Maka di sini akan tampil data yang memiliki country yang berasal dari Brazil. Dan yang nomor 7 adalah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Data akan disortir melalui kolom discontinued yang datanya bernilai 0. Di sini akan ditampilkan data yang tidak diproduksi lagi, yang memiliki nilai pada kolom discontinued yaitu 0. Nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Berikut adalah perintahnya, yaitu syarat terlebih dahulu pada kolom supplier ID, company name, dan gabungan dari kolom address, city, dan region sebagai alamat lengkap. Nah, berikut adalah nama-nama supplier yang berasal dari luar Kanada. Pada poin B yang nomor 6 terdapat soal yang memudahkan kita untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata MPD. Berikut adalah perintahnya. Berikut adalah nama perusahaan dari supplier yang memiliki kata LTD. Dan yang nomor 7 yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name. Ya. Berikut adalah perintahnya. Maka di sini akan tampil employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari first name, lebih kecil dari huruf pertama last name. Kemudian pada nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan on-kit name-nya sama. Maka perintahnya akan seperti ini. Nah, pada poin C nomor 4, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, di sini kita select dulu tabel employees-nya, lalu kita sortir menggunakan kolom hire date yang lebih dari tanggal sekian. Nah, maka di sini akan tampil sesuai yang telah kita perintahkan, yaitu employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Pada nomor 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita select dahulu kolom ship date dan order date-nya dari tabel order. Kita select dulu kolom ship date dan order date-nya dari tabel order terlebih dahulu. Kemudian kita ekstrak, kita ambil harinya, lalu kita bandingkan dengan angka tersebut lebih dari 10. Seperti ini. Kemudian pada poin D nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Maka perintahnya akan seperti ini, select data dari
tabel produk di mana atau where order levelnya kurang dari 10 atau yang unit in stocknya lebih dari 1. Kita akan tampil data seperti ini. Kemudian pada nomor 6 yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Maka perintahnya akan seperti ini. Nah, di sini akan tampil nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian pada nomor 7 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Maka perintahnya akan seperti ini. Kita select terlebih dahulu data dari tabel employees, kemudian kita sortir pada kolom kota dan disamakan dengan data yang ada di dalam kurung. Kita akan tampil seperti ini. Kemudian pada poin E nomor 5 yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Maka perintahnya seperti ini. Nah, maka akan tampil data seperti ini. Pada nomor 6 yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Maka akan tampil seperti ini. Di sini kita ambil data dari tabel produk terlebih dahulu, kemudian kita ambil data dari kolom discontinue yang lebih dari 0 dan data dari unit in stock yang lebih dari 0. Lalu pada nomor 7 yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Maka perintahnya akan seperti ini. Di sini akan tampil produk ID yang genap, kemudian unit price-nya yang lebih dari $5. Lalu nomor 8 yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Di antara $5 hingga $10 yaitu perintahnya seperti ini. Di sini akan tampil produk yang harganya di antara $5 hingga $10. Kemudian untuk pada poin F nomor 4 yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Maka perintahnya akan seperti ini. Ini adalah produk yang harus order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan antara 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Pada nomor 5 tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Apa perintahnya? Pada nomor 6 tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Maka perintahnya akan seperti ini. Lalu ini adalah pembahasan dari modul yang kedua, yaitu
modul fungsi agregat. Langsung saja kita bahas pada poin A nomor 6, yaitu tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee yang bernama Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Maka perintahnya akan seperti ini. Ini adalah banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee yang bernama Janet Leverling. Pada nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau France. Kita select dulu. Ini adalah banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau France. Kemudian pada poin D nomor 5, yaitu tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah. Berikut adalah perintahnya. Dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Setelah itu pada nomor 6, yaitu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Yaitu perintahnya akan seperti ini. Ini dia rata-ratanya. Kemudian pada poin C, yaitu pada nomor 5, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Berikut adalah perintahnya. Tidak, jika muncul nol seperti ini, maka tidak ada data yang harus ditampilkan. Pada nomor 6, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang berhasil. Berikut ada perintahnya. Pada nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Berikut adalah perintahnya. Setelah itu pada poin D nomor 5, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Berikut adalah perintahnya. Pada nomor 6, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Berikut adalah perintahnya. Select. Itulah pembahasan dari hasil pengerjaan saya pada modul agregat dan where. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.